汉子就这么会。后来我让白世情揭发你，他偏偏要跟你亲，只跟他说就对我言听计从。陈长老，趁你离开房间的时候，我假扮白世情。那天倒是给我吓得够，说了几句。那天个白世情，我便看出了破案是我正好要杀段正淳，我就只好嫁祸于你了。这笔账。Xiao Feng berusaha mencari informasi tentang siapa pemimpin yang sebenarnya, tapi istri wakil ketua Ma masih tidak ingin memberitahu hal itu. Ia justru merayu Xiao Feng. Azi yang mendengarkan percakapan mereka dari luar, ia tak tahan dengan kedekatan mereka berdua, sehingga ia masuk ke dalam dan mengacaukan percakapan mereka. Ia juga mengatakan jika istri wakil ketua Ma tidaklah cantik. Lalu ia memberikan sebuah cermin. Saat melihat wajahnya, ia pun shock dan mati seketika. Xiao Feng menjadi kesal saat tahu ia telah meninggal. Kini orang yang tahu siapa pemimpin sebenarnya telah tiada. Keesokan harinya, Azi terus mengikuti Xiao Feng kemanapun ia pergi. Xiao Feng ingin Azi tak mengikutinya, tapi Azi mengatakan bukankah ia telah berjanji kepada kakaknya untuk menjaganya. Sepanjang perjalanan, Azi banyak bertanya tentang kakaknya kepada Xiao Feng. Xiao Feng pun kesal dengan tingkah laku Azi yang seperti itu. Di tempat lain, ibu dari Nona Wang datang ke dermaga Walet untuk menjemputnya pulang. Abi sedikit panik dengan kedatangan Nyonya Wang. Lalu Murongfu pun menyambut kedatangan Nyonya Wang tersebut. Tak lama kemudian Nona Wang pun datang untuk menemui ibunya. Tapi ibunya berusaha mengajaknya untuk kembali ke Gunung Mantau. Nona Wang pun menolak ajakan sang ibu dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Murongfu. Mendengar jawaban seperti itu, ibunya pun kesal dan pergi meninggalkan dermaga Walet. Murongfu ingin manfaatkan kedekatannya dengan Nona Wang guna suatu saat nanti bisa mempelajari semua kitab yang tersimpan di Gua Giok Longhuan. Karena ia tahu sikap keras dari Nyonya Wang, ia juga berpikir untuk membangkitkan negeri yang jalannya sangat sulit. Apalagi sekte pengemis dan Shaolin memiliki kekuasaan yang begitu besar. Negeri Tali telah dikuasai oleh keluarga Duan. Salah satu cara hanya bisa mengandalkan negeri Xixia. Xiao Feng yang kesal meninggalkan Azi sendirian. Ia pergi ke rumah makan. Tak lama kemudian Azi pun menyusulnya. Di sini ia memesankan makanan yang begitu banyak untuk Xiao Feng. Lalu saat mereka sedang asik makan, di sini Azi kedatangan seseorang yang mencarinya. Ternyata ia adalah kakak seperguruan dari Azi. Lalu Azi di sini mengerjai salah satu pelayan dengan menaruh racun di minumannya, sehingga pelayan itu tak bisa bicara kembali. Melihat hal itu, Xiao Feng pun menjadi kesal dengan sikap Azi. Lalu Azi membawa minuman ke kakak seperguruannya, tapi kakak seperguruannya tak keracunan. Ia pun segera ingin mengajak Azi kembali, tapi Azi menolak untuk ikut kembali ke perguruan. Azi pun mendekati Xiao Feng dan meminta pertolongannya. Xiao Feng dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Ia juga terkena racunnya sendiri, sehingga ia bertingkah seperti orang aneh. Murid yang lain mulai curiga jika kakak kedua mereka gagal menangkap Azi dan melaporkan hal itu kepada kakak pertama mereka. Azi akhirnya berhasil selamat dan pergi bersama dengan Xiao Feng. Sepanjang perjalanan, Xiao Feng masih mengajukan Azi, sehingga Azi berusaha untuk meyakinkan Xiao Feng dan tak akan mengulangi perbuatannya melukai sembarangan orang. Ia juga ingin mengikuti Xiao Feng kemanapun ia pergi.
Kemudian Azi memainkan seruling untuk menghibur Hyofeng, tapi seruling itu justru didengar oleh kakak seperguruannya, sehingga mereka menemukan keberadaan Azi. Di sini mereka semua ingin mengajak Azi kembali ke perguruan, tapi Azi tak ingin kembali. Ia mengatakan jika ia akan pergi dengan kakak iparnya Hyofeng. Kemudian mereka semua ingin mengambil kembali tripod kayu dewa yang telah dicuri Azi dari perguruan. Namun Azi mengatakan jika tripod itu telah diberikan ke Hyofeng. Kemudian mereka semua menyerang Hyofeng dengan mudah. Hyofeng mengembalikan serangan mereka, sehingga mereka mulai kagum dengan kungfu yang dimiliki oleh Hyofeng. Kemudian mereka kembali meminta tripod kayu dewa dikembalikan. Azi mengatakan ada di Hyofeng, tapi Hyofeng yang tahu jika Azi berpura-pura, ia tak mau membantunya jika ia tak mengembalikannya. Hyofeng pun pergi dan Azi berhasil ditangkap. Saat kembali ke penginapan, Hyofeng mendengar dari ruang sebelah kalau mereka telah berhasil menangkap Azi. Di sini Azi diikat di suatu tempat. Ia mulai diinterogasi untuk mengembalikan tripod kayu dewa tersebut. Di sini Azi berusaha menakuti mereka dengan mengatakan jika kakak iparnya adalah Hyofeng, ketua sekte pengemis. Tapi mereka telah tahu jika Hyofeng dikeluarkan dari sekte pengemis dan diburu oleh banyak pendekar. Di sini kakak pertama bingung hukuman apa yang harus diberikan kepada Azi. Azi mengusulkan untuk dibebaskan guna meminta tripod kayu dewa tersebut. Tapi kakak pertama tahu jika Azi akan pergi setelah dibebaskan. Ia akhirnya menantang Azi untuk bertarung. Azi pun tak punya pilihan lain selain melayani kakak pertama untuk mengadu kekuatan. Di sini Hyofeng datang untuk membantu Azi saat ia terdesak. Dengan bantuan Hyofeng, Azi berhasil dengan mudah mengalahkan kakak pertama. Meski sudah kalah, kakak pertama terus melanjutkan pertarungan itu. Dengan bantuan Hyofeng, ia kembali dikalahkan dan Azi diangkat menjadi kakak pertama. Sementara kakak pertama tak diampuni oleh Azi. Dengan dingin, Azi pun menghabisi kakak pertama. Hal itu membuat Hyofeng tak suka dengan perilaku Azi. Lalu saat akan pergi, Azi mengikuti Hyofeng dan menyuruh adik seperguruan untuk menunggu di situ. Keesokan harinya dalam perjalanan, Hyofeng kesal dengan sikap Azi yang membunuh orang sesuka hati, tapi Azi menjelaskan jika tak dibunuh hari ini, maka kelak ia akan dibunuh oleh kakak pertama. Meski begitu, Hyofeng tak ingin Azi terus seperti itu. Ia ingin Azi berubah menjadi orang yang lebih baik. Meski begitu, Hyofeng cuek dan pergi meninggalkan Azi. Lalu Azi bertingkah seperti anak kecil. Ia pun berpura-pura jatuh pingsan. Saat Hyofeng memeriksa, ia menyerangnya dengan jarum beracun. Hyofeng menghalau serangan itu dengan tenaga dalam, sehingga Azi terluka. Ia segera dibawa pergi ke tabib untuk diobati, tapi lukanya begitu parah. Lalu Hyofeng memeriksa tas Azi dan membawa tripod kayu dewa tersebut guna dimusnahkan. Sang tabib mengatakan, jika obat yang diberikan ke Azi tak bereaksi, kini Azi koma layaknya orang yang telah meninggal. Kemudian datang seseorang yang meminta ginseng untuk menggantung sebuah nyawa. Mendengar hal itu, Hyofeng ingin menggunakan ginseng itu guna mengobati Azi. Hyofeng membeli semua ginseng tersebut. Sang tabib segera membuatkan obat untuk Azi. Tapi karena persediaan ginseng terbatas, Hyofeng mau tak mau harus pergi mencari ginseng itu ke Gunung Changbai. Ia pun pergi ke sana seorang diri. Di sini Hyofeng berusaha menemukan keberadaan ginseng itu. Saat sedang mencari, Hyofeng pun tak kunjung menemukannya. Lalu muncul seekor harimau yang menyerang Hyofeng dan ternyata harimau itu diserang oleh orang lain. Tapi orang ini ketakutan dan terjatuh. Beruntung di saat kritis, Hyofeng mengalahkan harimau itu dengan tenaga dalamnya. Kemudian orang itu bertanya tujuan Hyofeng pergi ke Gunung Changbai. Ia bilang jika ingin mencari ginseng.
ia pun dibawa menuju ke desanya dan diperkenalkan kepada semua warga desa. Xiao Feng pun disambut dengan ramah oleh suku Jurchen tersebut. Di malam hari diadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Xiao Feng karena ia telah berjasa menyelamatkan salah satu tetua desa. Ia pun diajak untuk minum bersama. Di negeri Tali, Yang Jun menceritakan kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Beruntung waktu itu Xiao Feng datang tepat waktu. Tapi ia merasa kasihan karena Xiao Feng menerima tuduhan yang begitu besar, sehingga semua anggota sekte persilatan kini menganggapnya sebagai pembunuh. Kemudian mereka berencana membersihkan nama baik Xiao Feng. Tuan Zhu mengajukan diri sebagai perwakilan dari negeri Tali, mengingat ia adalah saudara angkat dari Xiao Feng. Ia ingin menjelaskan kesalahpahaman tentang Xiao Feng kepada semua sekte persilatan. Xiao Feng ingin mengunjungi Azi yang sedang dalam perawatan. Di sini Azi sangat senang dengan kedatangan Xiao Feng. Salah satu anggota suku mengundang mereka untuk datang dalam acara festival nanti malam. Azi pun sangat senang dengan tawaran itu. Di malam hari mereka pun menghadiri acara perjamuan tersebut. Di sini semua orang sedang membicarakan tentang perebutan negara Liao dan juga negara Song yang saling berperang di perbatasan. Xiao Feng kemudian pergi meninggalkan acara jamuan tersebut. Azi yang melihat hal itu, ia mengikuti Xiao Feng dan berusaha menghiburnya. Keesokan harinya, Xiao Feng ikut berburu untuk menangkap seekor rusa. Di sini mereka melakukan perburuan bersama, tapi saat mengejar, mereka terkejut karena buruan itu telah ditangkap oleh kaisar dari dinasti Liao. Pasukan kaisar kemudian menyerang suku Jurchen. Xiao Feng yang melihat hal itu, ia berusaha menghalau anak panah tersebut. Kemudian ia juga mengalahkan semua pasukan dari negeri Liao tersebut. Pada akhirnya Xiao Feng berhasil menawan sang kaisar. Tapi Xiao Feng tak tahu bahwa yang dihadapannya adalah kaisar negeri Liao. Ia pun membawanya menuju ke tempat suku Jurchen. Di sini kaisar memberikan sebuah tawaran kepada Xiao Feng untuk melepaskannya dengan memberi 50 tael emas, 500 tael perak, dan 30 ekor kuda. Tapi suku Jurchen ingin 500 tael emas, 300 ekor kuda, dan 5.000 tael perak. Kaisar pun setuju dengan permintaan orang Jurchen tersebut, tapi ia bilang jika dengan kekuatan tak bisa menundukkannya. Xiao Feng pun akhirnya mengajaknya pergi keluar untuk bertarung. Namun ia malah mengejutkan sang kaisar karena Xiao Feng melepaskannya begitu saja. Kaisar pun memberi hormat kepada Xiao Feng, lalu Xiao Feng menghampirinya dan mengatakan telah menganggapnya sebagai seorang teman. Kemudian mereka berdua berirkar menjadi saudara angkat. Kaisar curiga jika Xiao Feng adalah orang hitam. Xiao Feng pun mengakui hal tersebut. 您太可爱了，深入敌营，还一定是契丹贵族的泛泛之辈。大哥留在此地。